Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di pertengahan bulan Juli 2023. Sebelumnya saya minta maaf buat teman-teman Sagi, terkhusus buat kamu yang menantikan bacaan Lexi minggu lalu, beberapa minggu yang lalu ya, saya off. Ini dikarenakan pekerjaan atau tugas yang harus saya penuhi di luar dari konten ini ya. Saya juga memiliki pekerjaan ya, maklumlah kalau kita nggak kerja nggak makan kan gitu ya. Semoga teman-teman Sagi dimanapun kalian berada bisa memakluminya, dan terima kasih buat kalian yang senantiasa kembali ke channel Lexi. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan dan juga kebahagiaan dimanapun kalian berada, selalu memiliki semangat ya untuk bekerja, meniti karir. Oke, saya mulai. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa vice versa ya. Kalau nggak cocok dengan kamu, kemungkinan milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah kamu hadapi, atau bisa jadi pasangan kamu. Untuk kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di pertengahan bulan Juli ini. Oke, ada Knight of Gabriel, Seven of Raphael, Two of Michael. Time to take action, create patience for a cause, instinctively knowing just what to do. Secara insting, kamu sebenarnya udah tertuntun nih, udah tahu apa yang harus kamu lakukan, mana yang terbaik untuk kamu, mana yang memberikan keuntungan ya, teknik atau metode apa yang harus kamu lakukan supaya misalnya tanam-tanaman kamu bisa bertumbuh dengan sehat, berbuah dengan baik ya. Untuk kamu yang petani atau untuk kamu yang sedang mengelola usaha, kamu bisa ngejiwai usaha kamu juga bisa menjiwai pasar ya, market, selera masyarakat, bagaimana menarik perhatian mereka. Kamu memiliki insting itu, kamu memiliki kemampuan untuk menjiwai mereka, dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan supaya kamu memperoleh keberuntungan. Nah, Knight of Gabriel ini adalah energi rasa yang percaya diri, antusias, pemberani, karismatik. Inilah yang menarik perhatian orang-orang mengenai kamu. Saya ngerasa energi ini adalah miliknya kamu. Ada Seven of Raphael, time to make a decision, be clear on what you want, and take action, a need for detoxification. Mungkin akan ada hal-hal yang membuat kamu sedikit goyah ya, nggak stabil. Ini karena pandangan-pandangan yang memasuki alam bawah sadar kamu mengenai dunia luar. Kamu melihat si Anu, si Ana, si Ono itu pakai perhiasan, baju-baju mewah, bermerek, branded ya, pakai mobil yang branded juga. Jadi kamu membandingkan diri dengan mereka. Kamu jadi memiliki impian, fantasi, hasrat. Kapan ya aku bisa seperti mereka? Aku pengen seperti mereka. Ada hasrat yang gak terpuaskan. Time to make a decision, be clear on what you want, and take actions. Beberapa di antara kamu mungkin bawaannya itu emosi ya, moodnya gak stabil, mudah kepancing marah, sedih, gak nentu dia. Tanpa kamu sadari sebenarnya ini adalah perspektif yang terendap tadi ya, mengenai pandangan-pandangan dari luar tadi. Kamu melihat si Anu, si Ana, si Ono itu punya segala sesuatunya. Kamu masukkan ke dalam alam bawah sadar. Secara tidak sadar, pesan-pesan tadi, memori-memori tadi udah mempengaruhi perilaku atau emosi kamu yang sewaktu-waktu kamu sendiri gak sadar apa penyebabnya gitu. Nah, penyebabnya itu sebenarnya itu tadi ya. Ada perbandingan pencapaian diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Nah, kalau kita selalu membanding-bandingin diri kita dengan orang lain, kita nggak akan ada puas-puasnya. Ada baiknya membandingkan diri sendiri yang sekarang dan yang sebelumnya. Artinya ada fokus perbaikan ke diri sendiri. Kita mencapai sesuatu itu karena ingin lebih baik dari yang semalam, dari yang kemarin atau tahun lalu, bukan karena kita pengen lebih baik dari si Ana, si Ono, si itu gitu ya.
Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ini seperti kompetisi, nggak akan ada habis-habisnya. Yang ada kita bawaannya nanti selalu nggak puas. Oke, ada two of Michael. It will be better if you just make a decision over analyzing a problem, find a compromise. Ada juga seperti sifat mengoveranalyze. Nah, misalnya ada masalah nih, ini dibesar-besarin gitu ya. Kamu memikirkan sesuatu yang nggak menyenangkan di pikiran kamu, udah itu terus dipikirin, makin melebar dia, makin panjang ya. Tadinya dia sampai C aja, panjang sampai Z, nggak ada habisnya. Udah dari Z, nggak ada lagi alfabet sebenarnya ya kan, balik lagi dia ke A. Dia bolak-balik di situ, yang ada kamu nanti jadi stres, pusing, dilema, makin sensitif, makin mudah marah, apa-apa semua bawa perasaan. Nanti orang buat status, kamu ngerasa status dia untuk kamu, padahal sebenarnya belum tentu kan gitu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Sagi, ada Two of Pentacles. Iya, tidak luput segala sesuatu yang mempengaruhi emosi kamu adalah karena adanya money juggling, keuangan yang belum stabil, kurangnya kemapanan di dalam memanage keuangan, atau mungkin adanya beberapa lubang-lubang utang ya, harus ditutupi ya, harus minjem dari sini dulu supaya bisa tutup ini untuk sementara waktu. Nah, habis udah ketutup ini ya harus minjem lagi kan supaya kedepannya bisa ketutup lagi yang di sini gitu. Jadi ibarat gali lubang tutup lubang, ini nggak ada hentinya. Nah, kalau kamu tidak menghentikan ini bisa semakin melebar, semakin besar, semakin berkepanjangan, dan akan membuat kamu semakin pusing. Ada semacam dorongan-dorongan hasrat tadi, keinginan besar untuk memiliki harta, mungkin beli benda-benda berharga. Kalau kita bisa punya handphone yang mahal, ya perhiasan, mobil, semuanya bisa terpenuhi. Tapi kalau semuanya kredit kan, yang ada kita susah ya, jadi gali lubang tutup lubang kan. Nah, ini harus segera dihentikan, kalau enggak ini bakalan berkepanjangan dan akan membuat kamu semakin terjerat pada perasaan-perasaan yang sensitif tadi, mudah tersinggung, ya dilema, ada kebimbangan, kebingungan. Kalau pikiran kita ini udah kabut, lama-lama kita nggak akan bisa membedakan mana yang rasional, mana yang tidak rasional. Jadi campur-campur aduk dia, ujung-ujungnya nggak profesional. Ketika kita bekerja di suatu instansi, kalau sikap-sikap profesional hilang, akan mempengaruhi keharmonisan hubungan satu sama lain, ya kan? Oleh karena itu, ini kudu harus segera dihentikan. Ya, harus ada pengorbanan lah ibaratnya ya, berhemat-hemat dulu, ditahan selera beli ini beli itu ya. Kamu mungkin melihat orang lain punya perhiasan, kamu juga pengen beli perhiasan. Ya, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang bling-bling itu belum tentu asli kan gitu. Dia pakai perhiasan mungkin itu imitasi, lantas kamu beli yang asli gitu. Padahal untuk membeli itu harus ngutang dulu atau kredit dulu, menambahi beban artinya ya kan. Ya, harus ada pengorbanan. Pengorbanan ya stop dulu pola konsumtif tadi, menahan diri. Ibarat belajarlah dulu untuk berpuasa. Berpuasa itu kan nggak hanya menahan makan aja ya, makan minum, tapi juga menahan nafsu hasrat membeli barang-barang sekunder atau tertier yang nggak terlalu signifikan dibutuhkan. Kebutuhan pokok kita kan makanan, minuman, itu yang nggak bisa dielakkan ya. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan sekunder, terkhusus tersier, itu bisa tuh dikesampingkan dulu. Gimana lah supaya emosi kita itu bisa stabil ya. Emosi kamu bisa stabil kalau keuangan udah stabil. Oke, saya buka spiritual guidance-nya.
Kira-kira apa kata spiritual guidance untuk Sagi? Stone in your path, get on top, stay balanced, enjoy the view, keep going. Ya, nggak selalu apa yang kita lihat di luar itu harus kita ikuti ya. Tetaplah berpusat untuk memperbaiki atau menyeimbangkan posisi kita. Untuk sementara ini keuangan masih juggling, artinya ada sesuatu yang lebih prioritas yang kamu harus fokuskan, yaitu adalah perbaikan keuangan kamu dari dalam dan juga pengendalian diri kamu terhadap godaan-godaan dari luar. Kamu harus fokus terhadap apa yang kamu harus perbaiki, fokus terhadap tujuan kamu, terhadap diri kamu sendiri, sehingga kamu tidak terbawa arus oleh batu ini gitu. Kamu jangan fokus terhadap batunya. Batu ini ibarat godaan-godaan dari luar ya. Kalau kamu fokus terhadap batu ini ya kamu terbawa arus. Tapi kalau kamu fokus terhadap diri kamu, mau kamu berdiri di atas satu kaki, mau berdiri di atas batu bulat sekalipun, kalau kamu fokus ke diri kamu sendiri, bakalan tetap ini utuh, tegak ya. Oke, yang kedua, problems are like a washing machine. We get really shaken and rattled, but in the end we come out much brighter and stronger. Ya, jadilah ibarat baju yang dimasukkan ke dalam mesin cuci. Mesin cuci ini ibarat cobaan, tantangan. Ya, kalau kita mau memperbaiki finansial kan harus kudu hemat ya. Yang biasanya hedon untuk menghentikan itu nggak mudah. Ibarat berpuasa makan contohnya, tadinya biasanya makan, mau puasa itu nggak mudah juga loh gitu, nahan nafsu makan minum ya. Tapi kalau kita ngelatih diri kita pelan-pelan nanti akan terbiasa. Justru tekanan-tekanan itu tadi yang akan membersihkan noda-noda kebiasaan-kebiasaan hedon tadi ya. Kalau udah bersih dia, maka enak perasaan kita, tenang, fresh ya. Ya, kalau keuangan udah stabil, maka suasana hati kamu akan lega, nyaman, gak ada kekhawatiran, emosi juga jadi stabil. Yang ketiga, for every good growth, rain is essential. Akan ada masanya di mana hujan akan turun menyirami kehidupan ekonomi kamu. Hujan itu simbol rezeki. Ini tanam-tanaman ya. Kalau hujan nggak turun, tanam-tanamannya bisa mati kering. Dan di sini ada Ten of Pentacles nih. Ada selalu keluarga yang mau ngebantuin kamu, yang mau ngulurin tangan sama kamu. Apa lagi yang harus kamu khawatirkan kan gitu ya. Mungkin selalu kurang cukup ya manusia gitu ya kan, selalu kurang cukup. Udah cukup tapi selalu kurang cukup. Sebenarnya manusia ini mau sebesar apapun gajinya, tapi kalau nggak bisa ngelola uangnya dengan baik ya tetap kurang selalu gitu. Entah kenapa saya ngerasa seperti itu. Bukannya kamu sebenarnya berkekurangan atau sama sekali nggak punya uang, nggak punya sumber penghasilan, ada gitu. Bahkan ketika kamu nggak punya pekerjaan pun ada yang bantuin nih gitu. Cuman manajemen keuangannya yang perlu diperbaiki. Dan sebagai tambahan ya, untuk Two of Michael dan juga Two of Wands ini bisa juga ini bimbang di dalam menentukan suatu keputusan. Mungkin kamu dihadapkan pada pekerjaan, project yang harus kamu tangani A atau B, atau ini bisa jadi solusi ya dengan cara A atau B. Kamu bingung memilih yang mana. Kalau orang dalam situasi kabut, nggak akan bisa memberikan keputusan yang jernih. Kalau pikiran nggak jernih, keputusan yang diambil juga itu nggak akan jernih. Ada baiknya ketika kamu dalam keadaan dilema, ya minta saran, pandangan dari orang-orang sekitar kamu, tunda dulu, pertimbangkan dulu, mateng-mateng. Kalau udah yakin, baru buat keputusan. Jangan terburu-buru gitu ya, karena di sini Knight of Gabriel ini sifatnya impulsif. Sikap impulsif ini kadang-kala yang membuat kita itu jadi terpeleset gitu ya. Misalnya nih, kita udah punya komitmen, nggak mau boros lagi, tapi ketika udah ke mall ketemu sama barang yang mirip-mirip sama
barangnya kawan kamu, teman kamu, karena sifat impulsif tadi ya kan, ujung-ujungnya dibeli. Batal deh puasa menghematnya gitu ya kan. Oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasain nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.